Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidatul Hasanah dari kelas Psikologi Klinis B mengambil tema tentang gangguan bipolar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, diagnosa, gejala, intervensi, dan juga asesmen yang dilakukan untuk gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan salah satu dari dua jenis gangguan afeksi mayor yang ditandai dengan bergantinya episode mania dan episode depresi. Menurut American Psychological Association, gangguan bipolar adalah gangguan kesehatan mental di mana seseorang mengalami perubahan mood secara drastis. Penderita bipolar juga merasakan mood-mood tadi secara intens dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perubahan mood yang dialami oleh penderita bipolar adalah yang pertama, episode mania. Episode mania bisa bertahan dalam beberapa hari atau beberapa bulan, tetapi pada umumnya memakan waktu dalam beberapa minggu. Episode mania ditandai dengan rasa euforia yang berlebihan. Orang dengan mania biasanya berbicara dan beraktivitas motorik tanpa henti. Mereka melompat dari satu topik ke topik lain dan sering mengalami delusi. Tetapi delusi yang mereka alami tidak separah yang terlihat pada skizofrenia. Mereka biasanya merasa sangat penting dan kerap kali marah atau defensif bila bicaranya ditentang. Seringkali mereka pergi untuk waktu yang lama tanpa tidur. Yang kedua adalah episode depresi. Berbalik dari keadaan mania, yang kedua ini adalah depresi. Sangat berbeda dengan episode mania. Orang yang depresi memiliki energi yang sangat sedikit. Mereka bergerak dan berbicara secara perlahan. Terkadang tidak beraktivitas sama sekali. Dan pada waktu lain, mereka dapat mondar-mandir, gelisah, dan tanpa tujuan. Mereka mungkin banyak menangis, tidak mampu mengalami kesenangan, dan kehilangan nafsu makan serta seks. Tidur mereka pun juga terganggu. Biasanya mereka sulit tidur, terbangun pada dini hari, dan kesulitan untuk tidur lagi. Seperti pada gambar ini, seorang penderita bipolar disorder. Di sisi lain, di satu waktu mereka bisa merasakan kesenangan yang berlebihan dan di waktu yang lain mereka akan mengalami episode depresi, yaitu mereka merasa tidak memiliki semangat, mereka merasa putus asa, dan mereka merasa tidak memiliki tujuan hidup. Gejala-gejala pada gangguan bipolar. Terdapat dua gejala. Yang pertama gejala pada episode manik, dan yang kedua adalah gejala pada episode depresi. Gejala pada episode manik yang pertama adalah detak jantung tidak normal, merasa gelisah dan aneh, memiliki energi berlebih dan memulai banyak aktivitas, percaya diri berlebihan dan euforia yang juga berlebihan, nyaris tidak membutuhkan tidur, memiliki khayalan yang tidak biasa, memiliki banyak pemikiran atau ide-ide, mudah teralihkan, membuat keputusan yang buruk, berbicara cepat dan memiliki banyak topik, serta yang terakhir adalah mudah tersinggung. Gejala pada episode depresi adalah sebagai berikut, yakni suasana hati menjadi buruk, kehilangan minat dan kesenangan, penurunan berat badan secara signifikan, makan terlalu banyak atau sedikit, gelisah tetapi tidak bisa melakukan banyak hal, mudah lelah dan tidak berenergi sehingga malas untuk beraktivitas, merasa tidak berharga dan perasaan bersalah yang berlebihan, sulit berkonsentrasi dan berpikir tenang. Beberapa kasus bahkan merencanakan untuk bunuh diri. Yang terakhir, sering lupa terhadap banyak hal. Kriteria diagnosis untuk gangguan bipolar.
Yang pertama adalah bipolar tipe 1. Penderita bipolar tipe 1 akan mengalami kesedihan yang berlebihan dan secara signifikan, mood tersebut akan naik dan mengalami episode mania. Kurang lebih, episode mania akan bertahan sekitar 4 hari. Kemudian, akan kembali lagi pada fase normal, di mana penderita tidak merasakan mood yang mania ataupun mood yang depresi. Lalu, mood tersebut akan kembali turun dan mengalami episode depresi. Kemudian, yang kedua adalah bipolar tipe 2. Penderita bipolar tipe 2 akan mengalami hypomania. Berbeda dengan tipe 1 yang hanya mengalami mania, bipolar tipe 2 mengalami hypomania, yaitu mania yang berlebihan hingga penderita merasa tidak membutuhkan tidur. Bahkan, mereka akan melakukan sesuatu tanpa adanya kontrol, seperti berbelanja secara berlebihan hingga menghabiskan tabungan untuk masa depan. Yang ketiga adalah bipolar campuran. Bipolar campuran, penderita akan mengalami episode depresi dan episode mania secara bersamaan atau dalam tenggat perubahan waktu yang cepat. Yang keempat adalah cyclothymic disorder. Cyclothymic disorder akan merasakan perubahan mood dengan cepat dari mania ke depresi. Perubahan mood tersebut disebut dengan rapid cycle. Namun, perubahan yang terjadi tidak separah yang ada pada bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Perbedaannya dari bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2 yakni cyclothymic disorder tidak mengalami mania yang sangat berlebihan dan depresi yang sangat berlebihan. Pedoman diagnosa untuk gangguan afektif bipolar. Gangguan ini tersifat oleh episode berulang. Setidaknya terdapat 2 episode. Pada waktu tertentu, terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas, yaitu episode mania atau hypomania. Dan pada waktu lain, berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas, yaitu episode depresi. Episode manik biasanya mulai dengan tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 4 hingga 5 bulan. Episode depresi cenderung berlangsung lebih lama, rata-rata sekitar 6 bulan. Kedua macam episode itu sering kali terjadi setelah peristiwa hidup yang penuh stres atau trauma mental lain. Diagnosa untuk gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik. Untuk menegakkan diagnostik pasti, yang pertama, episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk hypomania dan harus ada setidaknya satu episode afektif lain, seperti hypomanik, manik, depresif, atau campuran di masa lalu. Kemudian, gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik. Untuk menegakkan diagnostik pasti, yaitu episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk mania tanpa gejala psikotik, dan harus ada setidaknya satu episode afektif lain, seperti hypomanik, manik, depresif, atau campuran di masa lampau. Yang ketiga, gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Pedoman diagnostiknya adalah yang pertama, episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk mania dengan gejala psikotik, dan harus ada setidaknya satu episode afektif lain di masa lampau. Yang keempat, gangguan afektif bipolar episode kini depresif, ringan, atau sedang. Untuk menegakkan diagnostik pasti, harus
ada episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif ringan ataupun sedang, dan harus ada setidaknya satu episode afektif, hypomanik, manik, atau campuran di masa lampau. Yang kelima, gangguan afektif bipolar. Episode kini depresif, berat, dan tanpa gejala psikotik. Pedoman diagnostiknya, episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif berat tanpa gejala psikotik. Dan harus ada setidaknya satu episode afektif, hypomanik, manik, atau campuran di masa lampau. Selanjutnya, gangguan afektif bipolar, episode kini depresif berat dengan gejala psikotik. Pedoman diagnostiknya, episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif berat dengan gejala psikotik dan harus ada setidaknya satu episode afektif, hypomanik, manik, atau campuran di masa lampau. Selanjutnya, gangguan afektif bipolar episode kini campuran. Pedoman diagnostiknya adalah episode yang sekarang menunjukkan gejala-gejala manik, hypomanik, dan depresif yang tercampur atau bergantian dengan cepat, seperti gejala mania atau hypomania dan depresi sama-sama mencolok selama masa terbesar dari episode penyakit yang sekarang dan telah berlangsung setidaknya 2 minggu. Dan harus ada setidaknya satu episode afektif hypomanik, manik, atau campuran di masa lampau. Yang terakhir, gangguan afektif bipolar kini dalam remisi. Sekarang tidak menderita gangguan afektif yang nyata selama beberapa bulan terakhir ini, tetapi pernah mengalami setidaknya satu episode afektif hypomanik, manik, atau campuran di masa lampau dan ditambahi setidaknya satu episode afektif lain. Metode-metode dalam asesmen klinis. Metode yang pertama adalah wawancara. Menurut Goldenberg, wawancara merupakan pertemuan yang bersifat percakapan yang diinisiasikan dengan penuh pertimbangan antara dua orang atau lebih, melibatkan komunikasi verbal maupun nonverbal, di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan informasi tentang orang lain. Terdapat 4 jenis wawancara. Yang pertama adalah status mental. Wawancara jenis ini sangat banyak digunakan oleh para psikiater dan psikolog sebagai alat untuk mengumpulkan bahan mengenai taraf pemfungsiannya, seperti perilaku umum, aktivitas motor, kewaspadaan, suasana hati, arus dan isi pikiran, orientasi dalam hal ruang, waktu, orang, ingatan, konsentrasi, pemikiran abstrak, penilaian, impian, kesadaran atau pemahaman, dan nilai. Kemudian wawancara yang kedua adalah wawancara sosial klinis. Menurut Peterson, wawancara sosial klinis merupakan wawancara dengan pendekatan yang lebih luas dan bermaksud mengidentifikasikan baik masalah khas maupun penentu-penentunya. Dalam wawancara sosial klinis, klinikus mencoba untuk menentukan asal dan keparahan masalah seperti yang dikemukakan oleh klien. Kemudian yang ketiga adalah wawancara yang difraksikan. Wawancara jenis ini adalah wawancara yang substansinya bervariasi, tergantung pada gaya teori dan pribadi pewawancara. Seperti yang dikemukakan oleh Sorow, yang membagi waktu wawancara ke dalam beberapa bagian, misalnya opening gambit, survei pendahuluan, penindak lanjutan, melengkapi kekurangan-kekurangan, dan keterangan serta rekomendasi. Dalam preliminary survey, pewawancara mendengar dan membiarkan klien menceritakan masalahnya. Biasanya 20% waktu wawancara diisi oleh survei ini. Kemudian yang terakhir adalah wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, di mana pewawancara menanyakan serangkaian pertanyaan yang bersifat predetermined, menggunakan kata yang baku, dan mengajukan pertanyaan dengan urutan yang tetap setiap kali.
Kemudian metode yang kedua adalah observasi. Observasi sering dibicarakan bersama-sama dengan wawancara, karena kegiatannya pun sering dilakukan bersama-sama sambil mewawancarai. Seorang psikolog mengamati tingkah laku pasien atau klien. Yang mendasari penilaian atas observasi ini adalah pemahaman bahwa perilaku yang dilakukan dengan ataupun tanpa intensionalitas mengartikan atau menjadi tanda dari suatu situasi kejiwaan. Jadi, terdapat gejala yang ditampilkan tingkah laku dalam pengertian yang luas. Dari pengamatan, kita dapat menyimpulkan terganggu atau tidak terganggunya seseorang, jenis gangguan yang diperkirakan maupun keparahan gangguannya. Adapun yang diamati adalah perilaku dalam arti yang luas. Ialah apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Observasi bisa jadi memiliki metode yang lebih objektif dan dilakukan dengan pendekatan cross-sectional pada saat ini dan juga longitudinal. Untuk jangka panjang, untuk yang bersifat cross-sectional yang diperlukan selain teliti dalam memahami apa yang diamati, makna psikologis dari gejala yang diamati itu juga penting. Sedangkan untuk yang bersifat longitudinal, kita harus secara konsisten memandang satu atau beberapa fenomena dalam kurun waktu tertentu. Metode yang ketiga adalah metode tes terstruktur. Metode asesmen yang paling sering dipakai. Sebagai penambah wawancara, tes ini meminta subjek untuk menjawab pertanyaan secara tegas, tidak samar-samar, seperti ya atau tidak. Wilayah psikis mental yang dapat dijangkau oleh tes terstruktur tidak hanya menyangkut kognitif seperti intelijensi, melainkan juga yang bersifat afektif seperti emosional dan motivasi. Metode asesmen klinis yang keempat adalah tes tak terstruktur. Psikolog klinis dapat menggunakan pertanyaan kepada klien dengan cara menjawab yang memberikan keleluasaan lebih besar. Misalnya, dengan memberikan thematic appreciation test atau TAP dan Rorschach Include test. Disebut tes tak terstruktur karena stimulus tesnya tidak membutuhkan jawaban yang ditentukan secara tegas dan jelas. Metode asesmen klinis selanjutnya adalah asesmen keperilakuan. Metode ini merupakan observasi sistematik yang dilakukan dalam laboratorium, klinik, kelas, ataupun dalam perilaku sehari-hari. Observasi ini kadang-kadang dimaksudkan untuk pertama, mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui wawancara. Kedua, mengevaluasi ketepatan komunikasi verbal klien dan konsistensinya dengan komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan mengenai keadaan dalam perasaan dan motivasi yang perlu mendapat perhatian khusus yang melahirkan perilaku klien. Contohnya seperti apabila ada pasien yang menderita fobia berada di tempat tinggi. Pemeriksa dapat memeriksa pada ketinggian berapa rasa takut atau rasa cemas itu muncul. Jadi pengukuran ini sangat objektif sehingga dapat dipahami oleh siapapun. Metode yang keenam adalah kunjungan rumah. Psikolog klinis umumnya tidak boleh melakukan kunjungan ke rumah karena merupakan wewenang pekerja sosial atau perawat kesehatan masyarakat. Namun, semakin lama, semakin dirasakan penting bagi klinikus untuk melakukan kunjungan rumah tersebut, dengan tujuan untuk dengan maksud memahami kehidupan alamiah klien di rumah, serta keadaan pola kehidupan keluarga klien. Bertujuan untuk mempelajari relasi keluarga yang terganggu dari tangan pertama di tempatnya.
Metode yang ketujuh adalah catatan kehidupan. Catatan peristiwa, kehidupan, dan kesan-kesan pribadi yang diasumsikan membangun gambaran klien. Catatan peristiwa dan kesan-kesan pribadi yang akan memberi pengaruh pada keadaannya saat ini. Bisa jadi, permasalahan yang dialami saat ini justru lebih banyak terungkap dari catatan kehidupan klien di masa lalu. Ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang di masa kini tidak lepas dari kehidupannya di masa lalu. Selanjutnya adalah dokumen pribadi, yang bertujuan untuk mengetahui motif utama klien, maupun hal-hal yang disembunyikan, penyangkalan, hambatan, dan kesulitan dalam membicarakan permasalahannya. Penting untuk mengetahui motif utama klien, maupun hal-hal yang disembunyikan. Sering dipermasalahkan, apakah yang dicatat klien dalam buku hariannya itu jujur atau tidak. Bagi klinikus, masalah itu tidak signifikan, karena apapun yang dicatatnya adalah proyeksi yang dapat ditafsirkan. Jadi, bagaimanapun dalam interview, yang diperlukan adalah keterampilan psikolog untuk menganalisis dan menafsirkannya. Dan yang terakhir adalah pemfungsian psikologis. Dengan tujuan untuk mengetahui hubungan psikis mental dan faal organ tubuh. Tekanan darah misalnya, sering berhubungan dengan adanya kecemasan dan juga merupakan reaksi atas tekanan-tekanan psikologis. Seorang yang marah biasanya menampilkan muka yang merah karena darah mereka banyak di pompa jantung sehingga mengisi saluran-saluran darah kapiler di permukaan kulit. Selanjutnya adalah intervensi untuk gangguan bipolar. Intervensi bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu psikoterapi, yaitu memberi dukungan, edukasi, dan bimbingan kepada penderita bipolar. Contohnya seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, terapi keluarga, psikoterapi interpersonal, dan terapi suportif. Kemudian, intervensi juga bisa dilakukan dengan cara electroconvulsive therapy, yaitu terapi kejut listrik, salah satu jenis pengobatan gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuh. Yang ketiga yaitu terapi farmakologi, adalah penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Berikut adalah contoh obat-obatan yang biasa digunakan untuk menangani masalah bipolar disorder. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan bipolar. Apabila terdapat kesalahan dan terdapat penjelasan materi yang kurang tepat, saya akan menerima masukan dan saran dengan senang hati. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.